الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat wal afiat, sehingga kita berkumpul pada pagi hari ini untuk menunaikan salat Idul Adha di masjid yang mulia ini. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pagi hari raya Idul Adha yang penuh berkah ini pula, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memotivasi diri dan keluarga kita untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita dapat selamat berbahagia baik dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan khutbah dengan judul Menggali 4 hikmah kurban. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam pada setiap tahunnya. Pada momentum Idul Adha ini, di 3 hari tasyrik setelahnya, di tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah, umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban juga merupakan syariat peringatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang kisahnya sangat termasyhur, dan syariatnya ibadah yang dihukumi wajib bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sunnah bagi umatnya ini tentu memiliki banyak hikmah di dalamnya. Syekh Wahbah Al-Juhaini dalam kitabnya yang bernama Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu di juz 3 di halaman 595
menjelaskan bahwa di antara hikmah yang disyariatnya kurban ialah sebagai wujud syukur terhadap nikmat tak terhitung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikannya umur di tahun-tahun ke tahun. Ibadah kurban juga dapat melebur dosa dari orang yang berkurban, baik dosa karena melakukan larangan atau karena kurang dalam hal ketaatan. Juga dengan berkurban dapat menjadi perantara meluaskan rezeki bagi keluarganya yang berkurban, yang diberi kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj di ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu menganggungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Terkait ayat ini, Syekh Muhammad As-Sabuni di dalam kitabnya dalam tafsir hukum Al-Quran yang bernama Rawai Al-Bayan di juz 1 di halaman 618 menafsirkan di dalam surah Al-Hajj di ayat 36 sampai dengan ayat 37. Beliau menjelaskan hikmah yang disyariatnya kurban di antaranya yang pertama, hikmah yang pertama, dengan kurban umat Islam diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan hanya itu kurban juga sebagai pelebur dosa. Kemudian hikmah yang disyariatnya kurban, hikmah yang kedua, membiasakan diri untuk ikhlas dalam ucapan, perbuatan dan amal. Karena pada saat seseorang mukmin menyembelih hewan kurbannya, ia diperintahkan untuk tidak menyebutkan selain nama Allah, melaksanakan dengan perintah dari Allah, tidak mengharapkan selain Allah, serta tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut merupakan wujud dari nilai penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicerminkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkannya kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri Muslim. Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang disyariatnya untuk berkurban, hikmah ketiga, yaitu dapat diambil dari syariatnya kurban ialah agar umat Islam menyembelih hewan ternak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab dahulu umat musyrikin menyembelih hewan ternak dipersembahkan untuk berhala. Mereka berharap kemanfaatan dari berhala
termasuk untuk menolak bala atau bahaya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk berkurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam hal ini menjadi penghubung antara hewan yang disembelih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang disyariatnya untuk berkurban, hikmah yang keempat, yang terakhir, yaitu peristiwa kurban pada hakikatnya untuk totalitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditujukan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian posisi Ismail digantikan dengan hewan ternak oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sedekah kepada orang-orang fakir serta wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 4 hikmah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena setelah menjadi tafriha, pengembira bagi kaum du'afa, ia juga merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi yang tahun ini berkurban, kurbannya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum bisa berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan kurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa khusukum wa iyaya ala ta'atillah bi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil jismiyyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, wa usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة الأنبياء عليهم السلام. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين وافتح لنا فإن خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم واسألوا الله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.